Di balik hujan, pasti ada pelangi. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir laut, hiduplah seorang pria bernama Dino. Dino adalah seorang nelayan sederhana yang setiap hari berlayar melintasi laut untuk mencari ikan. Meskipun hidupnya tidak mewah, ia selalu merasa cukup dan bahagia dengan apa yang dimilikinya. Rumahnya kecil, namun penuh dengan tawa istrinya, Sari, dan dua anak mereka, Dika dan Maya. Setiap malam, mereka duduk bersama, makan malam sederhana, dan berbagi cerita tentang apa yang terjadi sepanjang hari. Namun, meskipun hidup mereka penuh dengan kebahagiaan, Dino tidak dapat menghindar dari rasa gelisah yang terkadang datang. Terkadang, ketika ia melihat orang-orang di kota besar dengan mobil mewah dan rumah besar, hatinya terasa tidak puas. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Pikirnya, apakah aku tidak berusaha cukup keras? Mengapa hidupku tidak lebih baik? Suatu hari, badai besar datang mengamuk di laut. Angin kencang dan ombak yang tinggi membuat perahu Dino hampir tenggelam. Ia berjuang dengan sekuat tenaga agar perahunya tetap bertahan. Tetapi akhirnya perahu itu terbalik dan Dino hampir tenggelam bersama ikan-ikan yang ia tangkap. Berenton, ia berhasil menyelamatkan diri dan berenang ke pantai dengan tubuh yang kelelahan dan hati yang penuh kecemasan. Peristiwa itu membuat Dino merenung. Ia merasa kehilangan segalanya. Jika laut yang memberiku nafkah bisa begitu mudah merebut semuanya, apa yang harus aku syukuri? Pikirnya. Setelah kejadian itu, Dino merasa hidupnya tak berarti. Ia mulai merasa putus asa dan berpikir bahwa hidupnya penuh dengan ketidakadilan. Namun, suatu pagi, saat Dino duduk di pantai untuk merenung, seorang lelaki tua yang ia kenal, Pak Rahman, datang menghampirinya. Pak Rahman adalah seorang petani tua yang juga tinggal di desa mereka. Meskipun hidupnya jauh lebih sederhana dari Dino, Pak Rahman selalu terlihat ceria dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Dino, kenapa kamu terlihat murung pagi ini? Tanya Pak Rahman sambil duduk di sampingnya. Dino menghela napas panjang dan menjelaskan segala keluhannya. Ia bercerita tentang perahu yang rusak, ikan yang hilang, dan betapa beratnya hidup yang ia jalani. Pak Rahman tersenyum bijak. Dino, aku mengerti apa yang kamu rasakan, tapi ingatlah, hidup ini seperti laut, terkadang tenang, terkadang bergelora. Kita tidak bisa mengontrol ombaknya, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Pak Rahman lalu melanjutkan, aku tahu hidup kita tidak sempurna, dan kadang kita merasa dunia ini tidak adil. Namun, dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam setiap kehilangan, ada ruang untuk bersyukur. Aku mungkin hanya petani sederhana, tapi setiap pagi, aku bersyukur bisa bangun dan merasakan matahari terbit, bisa menghirup udara segar, dan bisa bertani dengan tanganku sendiri. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Dino mendengarkan dengan seksama. Tapi, Pak Rahman, bagaimana aku bisa bersyukur ketika aku merasa segalanya hilang? Perahu dan ikan itu adalah nafkah kami, ujar Dino dengan suara lemah. Pak Rahman tersenyum lebih lebar. Dino, hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menghargai apa yang ada di sekitar kita. Ingatlah, meskipun perahu dan ikan itu hilang, kamu masih punya keluarga yang sehat, tanah yang subur, dan laut yang selalu ada untukmu. Jika kamu terus melihat kekurangan, kamu akan kehilangan banyak hal yang sebenarnya sudah ada dalam hidupmu. Bersyukur bukan berarti kita tidak punya masalah, tapi kita belajar melihat sisi baik dalam setiap situasi. Dino terdiam. Kata-kata Pak Rahman mulai meresap dalam hatinya. Ia mulai berpikir tentang segala hal kecil yang sering ia lupakan. Ia ingat
Bagaimana setiap malam, anak-anaknya tertidur tanpa mengeluh. Bagaimana istrinya selalu mendukungnya tanpa keluhan. Dan bagaimana laut, meskipun bisa begitu ganas, juga memberi kehidupan bagi mereka. Hari-hari berikutnya, Dino mulai berusaha melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi mengeluh tentang ombak yang menghantam perahunya, atau cuaca yang tidak bersahabat. Sebaliknya, ia mulai bersyukur atas setiap hari yang diberikan, atas setiap tawa keluarga yang menemani malamnya, dan atas kekuatan yang masih diberikan untuk terus melanjutkan hidup. Meskipun hidupnya tidak berubah secara drastis, sikapnya yang lebih bersyukur membawa kedamaian dalam hatinya. Ia merasa lebih ringan dan lebih mampu menghadapi setiap tantangan yang datang. Bahkan, dalam setiap kesulitan, Dino mulai menemukan keberkahan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Suatu hari, setelah beberapa bulan, Dino kembali berlayar di laut. Kali ini, ia tidak terburu-buru mencari ikan, tetapi menikmati setiap saat yang ada angin yang menyegarkan, matahari yang bersinar, dan suara deburan ombak. Ia tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, ia bisa tetap berdiri teguh dan bersyukur atas semua yang ada. Saat kembali ke rumah, ia berkata pada Sari, "Aku bersyukur kita masih bisa bersama. Meski hidup kadang sulit, aku bersyukur atas setiap hari yang kita jalani, setiap senyuman anak-anak kita, dan atas semua hal yang kita miliki, meskipun tidak banyak." Sari tersenyum dan memeluknya. "Itulah yang paling penting, Pak. Kita sudah memiliki yang terbaik satu sama lain."